Secret King Season 94. Bab 931, Pesta Teh dimulai. Dalam 20 tahun yang singkat, Di Yin telah maju dari tahap awal ke alam Naschen Soul yang disempurnakan. Kecepatan kultivasi semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Tidak ada yang tahu peluang seperti apa yang dia dapatkan. Bahkan Suzimo tidak menyangka bahwa Di Yin akan mampu bangkit melawan arus dan maju sedemikian rupa setelah ditekan olehnya sekali. Tiba-tiba, Suzimo memikirkan sesuatu dan mengerutkan kening. Jika Di Yin sudah berada di alam Naschen Soul yang disempurnakan 80 tahun yang lalu, apa kultivasinya sekarang? Alam pengembalian Void. Ji Chengtian menjawab, saya mendengar bahwa dia menerobos ke ranah Void Reversion 50 tahun yang lalu. Saya tidak yakin dia berada di tahap apa sekarang. Petik 2. Bagus, kamu memang tidak mengecewakanku. Ketika Suzimo mendengar bahwa Di Yin begitu kuat, dia tidak merasa takut sama sekali. Sebaliknya, niat bertarungnya melonjak dan matanya bersinar dengan aura yang deras. Dia telah membunuh ahli Void Reversion sebelumnya. Menatap teman lamanya, Ji Chengtian dipenuhi dengan emosi. 100 tahun telah berlalu. Monster terkuat yang menjelma dalam sejarah yang tak terkalahkan di antara rekan-rekannya dan menekan ras asing tidak berubah. Dia sama agresifnya. Dia sama-sama mendominasi. Dia memiliki kesombongan yang sama. Hanya Suzimo yang berani mengatakan hal seperti itu. Namun, saya rasa Di Yin tidak akan muncul di pesta teh 1000 bangau ini. Ji Chengtian menganalisis, pertama, pesta teh 1000 bangau adalah kumpulan paragon jiwa yang baru lahir. Dia sudah menjadi Void Reversion dan tidak akan tertarik. Kedua, Chaos Essence Sek akan dapat menyelesaikan segalanya untuk pesta teh ini hanya dengan kehadiran Ye Tiancheng. Dia adalah monster yang menjelma tidak lebih lemah dari Di Yin. Ketiga, Di Yin juga tidak tahu tentang kepulanganmu. Tatapan Suzimo sangat dalam saat dia berkata dengan lemah, tidak apa-apa, dia pasti akan muncul. Jantung Ji Chengtian berdetak kencang. Merasakan niat membunuh dalam nada suara Suzimo, dia bertanya dengan lembut, kamu tidak akan menyembunyikan identitasmu lagi. Kami akan membiarkan alam mengambil jalannya. Suzimo berkata, banyak faksi besar akan berkumpul di pesta teh 1000 bangau ini yang diselenggarakan oleh karakteristik Dharma. Ada kemungkinan besar saya tidak akan bisa menyembunyikan identitas saya bahkan jika saya mau. Petik 2. Setelah mengirim Dao Lord Extreme Fire kembali dengan selamat ke 100 sekte penyempurnaan, tidak lagi penting apakah Suzimo menyembunyikan identitasnya atau tidak. Selanjutnya, dia sudah siap untuk yang terburuk. Bahwa identitasnya akan terungkap. Merenung sejenak, Suzimo bertanya lagi, apakah Anda pernah mendengar tentang rumor pernikahan Leng Rou dengan Ye Tiancheng? Ji Chengtian mengangguk. Awalnya, saya tidak yakin apakah Leng Rou dipaksa menikah. Namun, saya hampir yakin sekarang bahwa Leng Rou tidak punya pilihan. Sebelumnya, ketika dia pergi menemuinya, dua pembudidaya yang menjaga tempat itu bahkan tidak masuk untuk melaporkannya, jelas bahwa mereka telah menerima beberapa instruksi. Jika tidak, mengingat hubungannya dengan Leng Rou, dia tidak akan menolak untuk bertemu dengannya sekalipun. Ji Chengtian berpikir sejenak dan melanjutkan, Zimo, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Masih ada kompetisi jimat di pesta teh 1000 bangau. Leng Rou pasti akan muncul kalau begitu. Karena Di Yin memikirkan metode tercela seperti itu untuk memaksaku muncul, aku akan melakukan apa yang dia inginkan. Niat membunuh yang gemetar terpancar dari Suzimo saat dia berkata perlahan, sudah 100 tahun. Saya ingin melihat seberapa banyak paragon daratan Tian Huang telah tumbuh. Sesaat kemudian, Suzimo mencabut niat membunuhnya dan bertanya, ngomong-ngomong, di mana Xiaoning? Apakah dia baik-baik saja selama ini? Apakah dia di sini untuk pesta teh 1000 bangau? Ji Chengtian memiliki ekspresi aneh saat menyebut Xiaoning. Dia menggelengkan kepalanya. Sejak Xiaoning dan Night Spirit menuju ke wilayah utara 100 tahun yang lalu, mereka belum kembali ke sekte. Namun, sesekali, Xiaoning akan mengirim pesan ke sekte yang mengatakan bahwa dia aman. Suzimo sedikit mengernyitkan alisnya. Dia paling merindukan Xiaoning setelah 100 tahun. Memikirkan bahwa Xiaoning belum kembali selama 100 tahun. Untungnya, dengan Night Spirit di sisinya, dia seharusnya tidak berada dalam bahaya. Namun, dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi jika dia melewatkan kesempatan ini. Mereka berdua mengobrol lama setelah tidak bertemu selama 100 tahun.
Hanya sampai fajar menyingsing Su Zimo kembali ke penampilannya yang kasar dan kembali ke kediamannya di Hundred Refinement Sect. Selama 3 hari berikutnya, Su Zimo tidak meninggalkan kediamannya. Hampir semua sekte besar, faksi, sekte atas, dan keluarga aristokrat di benua tengah telah tiba. 6 sekte abadi dari benua tengah, sekte biduk surgawi, lembah Snowdrift, sekte esensi kekacauan, istana guntur Zephyr, sekte pedang dan sekte bulu melonjak, semuanya hadir. Lord Panglan dan Hang Qiuyu yang sempurna menyebabkan kehebohan ketika mereka tiba. Banyak pembudidaya menuju untuk melihat kehadiran mereka yang mulia. Ketika Ye Tiancheng dari Chaos Essence Sect tiba, keributan yang lebih besar terjadi. Bukan hanya sekte 1000 bangau, hampir semua pembudidaya dari sekte besar bergegas. Dikatakan di dunia kultivasi bahwa meskipun Ye Tiancheng baru saja memasuki alam Naschen Sol dan hanya pada tahap awal Naschen Sol, kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga dia bisa dianugerahi gelar Lord Sempurna nomor 1. Itu adalah judul yang bagus. Belum pernah terjadi sebelumnya baginya untuk dianugerahkan sebagai Lord Sempurna nomor 1 di ranah Naschen Sol tahap awal. Tentu saja, ketika gelar ini pertama kali menyebar, secara alami ada banyak teladan jiwa baru lahir yang marah dan menantang Ye Tiancheng, tetapi mereka semua terbunuh satu demi satu. Sejak itu, suara-suara oposisi berangsur-angsur menghilang. Ketika Ye Tiancheng tiba, bahkan Namong Ling dan 2 lainnya tidak bisa membantu tetapi berlari keluar untuk melihatnya. Hanya Su Zimo yang tetap tinggal di kediamannya dengan mata tertutup, tampaknya tidak tertarik pada apa yang disebut Paragon. Di antara biara-biara Buddha, 3 biara utama dari biara Hollow, tanpa bentuk dan kebijaksanaan telah tiba di Sekte 1000 Bangau. Kuil Dapamkara Mingzhen terletak di wilayah selatan dan letaknya jauh, jadi mereka tidak ikut serta dalam hal ini. Ada puluhan sekte atas di benua tengah dan mereka semua hadir. Puncak Bunga Persik, Gunung Kaisar Tiran, Sekte 5 Elemen, Sekte Dewa Laut Surgawi, Kediaman Bulan Matahari, Sekte Bintang Terbang, Dermaga Jaring Surgawi, Paviliun Perlindungan, Sekte Black Frost, Sekte Pedang Tak Tertandingi, Akademi Perubahan Besar, Kuil Tanpa Jejak, Kuil Yang Hitam, Biara Azure Cloud, Aula 7 Tokoh. Pada hari ini, Pesta Tes 1000 Bangau resmi dimulai. Banyak sekte dan pembudidaya berangkat satu demi satu. Di bawah pimpinan pembudidaya Sekte 1000 Bangau, mereka menuju ke halaman mistik di mana pohon teh mistik berada. Dalam perjalanan, Dao Beng Yuding menjelaskan, saya mendengar bahwa ada total 527 cangkir mistik tea dan hanya 5 cangkir mistik tea kelas tertinggi. Jika seseorang cukup dekat, mereka akan dapat dengan jelas melihat bahwa di puncak pohon teh mistik, ada 5 daun teh hijau yang berkilau. Setiap daun teh hanya bisa diseduh menjadi secangkir teh mistis bermutu tinggi. Pesta Teh 1000 Bangau dibagi menjadi 2 bagian. Dao Beng Yuding melanjutkan, bagian pertama adalah pertarungan antara 4 kelompok yang tidak lazim. Mereka adalah pertempuran formasi, jimat, ramuan, dan penyempurnaan senjata. Petik 2. Hati para pembudidaya 100 sekte penyempurnaan berdetak kencang. Kemuliaan sekte bergantung pada kompetisi penyempurnaan senjata di bagian pertama. Dao Beng Yuding berkata, jika tidak ada yang salah, kompetisi penyempurnaan senjata ini harus berada di peringkat belakang 4. Suster Junior Liu, cobalah yang terbaik untuk bersantai dan tampil dengan baik. Petik 2. Aku akan melakukan yang terbaik. Liu Hanyan mengangguk. Dao Beng Yuding melanjutkan, bagian pertama dapat dianggap sebagai keuntungan untuk mengurus 4 kelompok tidak lazim kami di mana pemenang akhir dari setiap segmen akan dapat minum secangkir teh mistik kelas tertinggi. Ini bagus untuk kita. Rusuhan bertepuk tangan. Sister Hanyan, jika kamu menang, kamu bahkan dapat memiliki secangkir teh mistik bermutu tinggi. Liu Hanyan hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Dia tahu betul bahwa kemungkinan dia memenangkan pertempuran penyempurnaan senjata ini kurang dari 30%. Skenario kasus terbaik adalah seri. Bab 932, Ye Tiancheng. Dao Beng Yuding berkata, hanya ada secangkir teh mistik kelas atas yang tersisa. Itu bagian kedua, pertarungan antar paragon. Cangkir terakhir dari mistik tea kelas tertinggi sangat berharga dan hanya Tuan Sempurna nomor 1 di benua tengah yang memenuhi syarat untuk meminumnya.
Namong Ling meratap, saya ingin tahu apakah itu Ye Tiancheng atau Lord Panglan yang disempurnakan. Saya merasa bahwa hanya dua teratas dari peringkat fenomena yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan cangkir kelima teh mistik kelas tertinggi. Petik 2. Aku akan bertaruh pada Ye Tiancheng. Rusuan berkata sebelum berbalik untuk bertanya, Tuan Paman Kecil, bagaimana menurutmu? Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh, aku bertaruh tidak satu pun dari mereka akan meminumnya. Kenapa? Rusuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Suzimo tersenyum dan berkata dengan sikap yang tampak biasa saja, karena aku tidak akan mengizinkannya. Paman Kecil Tuan, kamu membual lagi. Ketika dia mendengar itu, Rusuan terkikik juga dan tidak mengingatnya. Saat itu, semua orang dari 100 sekte penyempurnaan memasuki halaman dengan pembudidaya sekte 1000 bangau. Saat mereka melangkah ke Mystic Courtyard, semua orang dari 100 Refinement Sect merasakan keheningan sesaat di halaman yang awalnya berisik. Sebagian besar sekte dan faksi di halaman sudah duduk di kursi mereka. Pengumpulan Paragon Naschen Soul adalah pemandangan yang spektakuler. Ini adalah acara kultivasi yang langka setelah peringkat fenomena. Pada saat itu, ketika 100 sekte penyempurnaan memasuki halaman mistik, semua orang menatap mereka dengan tatapan membara. 100 sekte penyempurnaan ada di sini. Saya mendengar bahwa karakter kejam dari 100 sekte penyempurnaan mengalahkan beberapa teladan berturut-turut dan telah membuat marah banyak faksi. Apa gunanya menjadi kejam? Manakah dari Paragon di sini yang tidak kejam? Fufu, 100 sekte penyempurnaan sudah mendekati akhir dan akan dihapus dari 4 kelompok yang tidak ortodoks. 100 sekte penyempurnaan sudah dalam situasi genting, mereka sudah berada di puncak badai saat mereka muncul. Pesta teh 1000 bangau diadakan setiap 1000 tahun sekali. Sebagian besar pembudidaya 100 sekte penyempurnaan belum pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya. Ditambah dengan fakta bahwa sekte mereka berada dalam situasi genting, banyak dari mereka merasa tidak nyaman. Bahkan Namong Ling dan dua lainnya menjadi gugup. Saat ini, satu-satunya orang yang bisa tetap tenang adalah Suzimo. Dalam waktu singkat itu, dia sudah bisa merasakan banyak tatapan tajam tertuju padanya dengan niat membunuh yang dingin. Suzimo acuh tak acuh dan tidak bisa diganggu. Rekan Taois dari 100 sekte penyempurnaan, silakan lewat sini. Seorang pembudidaya sekte 1000 bangau menunjuk ke suatu daerah tidak jauh dan berkata dengan suara yang dalam. Semua orang dari 100 sekte penyempurnaan melihat ke atas dan ekspresi mereka menjadi gelap. Disitulah 4 kelompok yang tidak ortodoks berada. Namun, selain sekte Arai Kuno, sekte Eliksir Yang dan sekte 1000 bangau, ada kelompok pembudidaya lain yang berdiri di sana. Jubah para pembudidaya itu gelap dan ada tato bola api neraka di lengan baju mereka. Aula api neraka. Pesta teh belum benar-benar dimulai dan kursi yang ditempati oleh 100 Refinement Sect dan Hellfire Hall sudah berselisih satu sama lain, itu sangat intens. Ini awalnya merupakan wilayah di mana 4 kelompok yang tidak ortodoks ditempatkan. Sekarang 5 sekte telah muncul, niat mereka sudah jelas. Yang kalah dalam pertempuran penyempurnaan senjata ini akan kehilangan hak mereka untuk tinggal di wilayah ini. Dao Beng Yuding memiliki ekspresi muram dan tidak mengatakan apa-apa. Sejak Hellfire Hall berdiri di sini, jelas bahwa mereka telah mendapatkan persetujuan dari Tousan Clan Sect. Bahkan jika mereka memprotes, tidak akan terjadi apa-apa. Yayasan Hellfire Hall sudah didirikan. Pemimpin Void Reversion mereka adalah Dao Lord Qian Feng. Di belakangnya adalah Ming Han, orang yang melawan kakak senior Liu. Ru Xuan berbisik. Suzimo menyapu pandangannya dan segera memperhatikan Ming Han. Kultivator masih sangat muda dan memancarkan aura dingin. Mengangkat dagunya sedikit, dia terlihat sangat arogan. Tak lama, semua orang dari 100 sekte penyempurnaan mengambil tempat duduk mereka. Itu harusnya Tuan Panglan yang disempurnakan. Namong Ling melihat ke arah sekte biduk surgawi dan melihat jiwa yang baru lahir berdiri di depan. Rambut panjangnya berkibar dan matanya panjang dan sempit. Pada saat itu, dia menatap Suzimo dengan senyum tipis. Itu Hang Qiuyu. Namong Ling melihat ke sisi lain. Suzimo menoleh. Dia belum pernah melihat Hang Qiuyu selama 100 tahun dan yang terakhir telah sedikit berubah, dia sekarang berada di puncak alam Naschen Soul tahap akhir. Meskipun dia tajam, auranya tertahan.
Jelas bahwa dia berada di ranah pedang Dao tingkat lanjut dibandingkan dengan Jian Wuzong. Istana Guntur Zephyr, Lembah Snowdrift. Nangong Ling dan Rusuan memperkenalkan teladan sekte abadi dan Buddhis kepada Su Zimo. Su Zimo terganggu dan hanya mengangguk sesekali sebagai tanggapan. Tiba-tiba, keributan pecah di antara kerumunan dan banyak pembudidaya berteriak dengan mata bersinar. Tidak jauh di langit, kira-kira 1000 pembudidaya Chaos Essence Sect melesat dengan cara yang perkasa. Hal yang paling menarik perhatian adalah 9 Wim di depan. 9 Wim berkuda berdampingan, membubung menembus awan dengan aura gemuruh. Bersama-sama, mereka menyeret tahta raksasa perlahan-lahan. Wim adalah binatang buas berdarah murni. Itu sudah merupakan peluang besar bagi pembudidaya biasa jika mereka bisa mendapatkannya. Tapi sekarang, 9 Wim dikendalikan oleh satu orang. Lihat, Ye Tiancheng ada di sini. Betapa spektakulernya, seperti yang diharapkan dari Tuan Sempurna nomor 1. Duduk di atas tahta adalah seorang kultivator yang sangat tampan. Dia masih muda dan matanya tertutup, seolah-olah dia sedang tidur siang. Dia memancarkan aura tak terkalahkan yang menyapu segalanya. Di sekeliling tahta ada 9 wanita yang sangat cantik. Beberapa dari mereka bermain seruling, beberapa melemparkan kelopak bunga dan sementara yang lain mengipasi lembut dengan kipas bulu. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa 9 pengikut wanita juga berada di ranah Naschen Soul. Faktanya, bahkan ada seorang wanita di alam Naschen Soul yang sempurna. Bahkan di alam kultivasinya, dia masih bersedia menjadi pelayan kultivator di atas tahta, itu adalah bukti betapa menakutkannya dia. Sekte Esensi Kekacauan dan Puncak Peringkat Fenomena, Ye Tiancheng. Penampilannya menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Memang, tidak ada yang bisa menandingi tampilan megah seperti itu. Nangong Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara emosional dan berkata dengan kagum, seperti yang diharapkan dari Tuan Sempurna nomor 1. Tidak ada yang bisa menandingi keagungannya. Ketika Ye Tiancheng muncul, semua pembudidaya yang hadir, termasuk Void Reversions, terkejut. Bahkan Lord Panglan yang disempurnakan, yang berada di puncak peringkat fenomena 400 tahun yang lalu dan dikatakan setengah jalan ke ranah Void Reversion, memiliki ekspresi muram. Su Zimo adalah satu-satunya yang tidak berkedip sepanjang waktu. Liu Hanyan dan Rusuan bahkan lebih terkejut ketika mereka melihat itu. Sangat sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa masih ada pembudidaya yang bisa tetap tenang di hadapan aura Ye Tiancheng. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 2 teladan besar Sekte Esensi Kekacauan. Kebangkitan sekte mereka tidak bisa dihindari. Petik 2. Tidak heran Master Sekte Tousan Kren Sekte bekerja sangat keras untuk memfasilitasi aliansi pernikahan ini. Potensi Ye Tiancheng tidak terbatas dan dia memiliki peluang tinggi untuk menjadi seorang kaisar di masa depan. Dalam sekejap mata, semua orang dari Chaos Essence Sect tiba di halaman. Dengan tatapan ganas, 9 Wim mengamati sekeliling mereka dan mengeluarkan serangkaian geraman. Banyak pembudidaya mundur dengan ekspresi ketakutan. Diam. Ye Tiancheng membuka matanya dan berkata perlahan. Ketika 9 Wim mendengar itu, mereka langsung terdiam dan tergeletak di tanah dengan patuh seperti 9 ular kecil. Baru beberapa hari sejak terakhir kali kita bertemu. Saudara Ye, kamu terlihat jauh lebih menakjubkan dari sebelumnya. Saat itu, seorang pembudidaya Helvire Hall berjalan menuju Ye Tiancheng dan menangkupkan tinjunya sambil tersenyum. Nangong Ling mengerutkan kening. Ini Ming Han. Bagaimana dia mengenal Ye Tiancheng? Selanjutnya, sepertinya hubungan mereka tidak buruk, gumam Rusuan dengan ekspresi khawatir. Jika Ming Han berhubungan baik dengan Ye Tiancheng, apakah itu berarti bahwa Chaos Essence Sect akan berdiri di sisi Helvire Hall untuk pesta teh 1000 bangau ini? Selanjutnya, mereka akan bersyafaat untuk Helvire Hall. Bab 933, Kejam. Saudara Ming Han, bagaimana kabarmu? Ye Tiancheng berdiri di singgasananya tanpa bangun. Atau lebih tepatnya, tidak ada pembudidaya di Mystic Courtyard yang layak dia berdiri untuk menyambut mereka. Ye Tiancheng melambaikan tangannya dengan lembut dan 9 Wim di depannya mengerti. Mereka membuka jalan dan membiarkan Ming Han masuk. Ye Tiancheng duduk di singgasananya yang tinggi dan perkasa. Ming Han berdiri di bawah. Meski begitu, itu sudah cukup membuat banyak pembudidaya iri.
Untuk dapat memiliki hubungan persahabatan dengan Ye Tiancheng dan berbicara dengannya pada jarak yang begitu dekat sudah merupakan kehormatan besar bagi banyak kultivator. Suasana di sisi 100 sekte penyempurnaan sedikit menyedihkan. Semakin dekat Ming Han dan Ye Tiancheng, semakin buruk situasi untuk 100 sekte penyempurnaan. Sesaat kemudian, Dao Being Yuding berbalik dan menghibur Liu Hanyan, "Junior Sister Liu, kamu tidak perlu khawatir. Selama Anda memenangkan kompetisi penyempurnaan senjata dan menyelamatkan reputasi sekte dengan bangga, tidak masalah bahkan jika Ming Han berkenalan dengan Ye Tiancheng." Petik 2. Iya. Liu Hanyan mengangguk dan mengerutkan bibirnya dalam diam. Su Zimo menghela nafas secara internal. Meskipun niat Dao Being Yuding adalah untuk menghiburnya, kata-katanya jelas memberi Liu Hanyan lebih banyak tekanan. Saat itu, pintu ke halaman dalam Mystic Courtyard terbuka dan sekelompok pembudidaya wanita cantik berjalan keluar. Sosok dan penampilan mereka bervariasi tetapi mereka semua unik dalam hak mereka sendiri. Wanita di depan mengenakan gaun putih yang berkibar tertiup angin. Dia sangat cantik dan memiliki ekspresi acuh tak acuh. Tidak ada aura manusia di sekelilingnya dan dia tampak seperti peri yang turun ke alam fana. Namun, tatapannya dingin dan dia menyerupai gunung es, menyebabkan banyak pembudidaya menyusut kembali. Wow! Peri Lengrou telah muncul. Benar-benar tak tertandingi dan sangat indah. Kerumunan tersentak. Meskipun pintu masuknya tidak megah, keributan yang disebabkan oleh penampilan Lengrou tidak kurang dari Ye Tiancheng. Mengangkat kepalanya, Su Zimo menatap wanita yang berjalan perlahan dengan tatapan hangat dan senyum tulus. Setelah tidak melihatnya selama 100 tahun, Lengrou menjadi semakin dingin dan menyendiri. Su Zimo senang melihat teman lamanya baik-baik saja. Meskipun Lengrou dalam kesulitan sekarang, dia sudah ada di sini dan tentu saja tidak akan membiarkan teman lamanya menderita keluhan. Su Zimo menatap Lengrou, tenggelam dalam pikirannya. Di samping, Rusuan tidak senang. Mencibirkan bibirnya, Rusuan memelototi Su Zimo dan membentak, "Kupikir kau bisa tetap tenang. Tapi Anda sama ketika Anda melihat keindahan. Hei, hati-hati, air liurmu akan segera keluar." Liu Hanyan sedikit mengernyit, merasa terkejut. Dalam kesannya, Su Zimo bukanlah playboy seperti itu. Dia sendiri cantik. Kembali ketika mereka pertama kali bertemu, Su Zimo tidak pernah mengungkapkan tatapan atau senyum seperti itu. Terlebih lagi, jika bahkan Ye Tiancheng tidak bisa menggerakkan Su Zimo, bagaimana mungkin peri Lengrou ini memiliki pesona seperti itu? Liu Hanyan tidak mengerti. Selanjutnya, dia memperhatikan bahwa Su Zimo tidak menatap peri Lengrou dengan mata tergila-gila atau penuh. Su Zimo menatap peri Lengrou dengan tatapan yang jelas dan lembut. Liu Hanyan melirik Ye Tiancheng yang tidak jauh darinya. Pada saat itu, Ye Tiancheng juga melihat ke arah Lengrou. Namun, tatapan Ye Tiancheng merendahkan dan dipenuhi dengan dominasi, menyebabkan Liu Hanyan merasa tidak nyaman. "Lengrou, aku di sini." Ye Tiancheng berdiri perlahan dan menatap Lengrou sambil tersenyum. Dia memiliki ekspresi angkuh seolah-olah dia sedang menunggu Lengrou untuk membuat balasan. Sayangnya, Lengrou bahkan tidak melihatnya. Situasinya canggung. Keributan orang banyak di sekitar mereka juga mereda. Kilatan dingin melintas di mata Ye Tiancheng sebelum dia terkekeh dengan ekspresi riang. Tampak tidak peduli, dia duduk kembali. Fu. Entah dari mana, seorang kultivator tidak bisa menahan tawa. Ekspresi Ye Tiancheng menjadi dingin. Seorang pelayan baru lahir jiwa yang awalnya berdiri di sampingnya melompat ke kerumunan. Lengan bajunya berkibar dan dia mendorong ke depan dengan belati yang memiliki kilatan dingin. Kultivator itu bingung dan lengah. Dia tidak menyangka ada orang yang berani menyerang orang lain di depan begitu banyak Void Reversions of Thousand Krensek. Lebih jauh lagi, meskipun wanita alam Naschen Sol terlihat lemah, serangannya sangat menentukan dan kejam, dia tidak menahan sama sekali ketika dia menikam gelabela pria itu. Kultivator yang bisa menghadiri pesta teh bukanlah orang biasa. Dentang. Menamparkan tas penyimpanannya, pria itu mengeluarkan pedang panjang dan menebas dengan kejam ke belati yang masuk. Dentang. Pedang dan belati bertabrakan. Pria itu bergidik. Meskipun wanita alam Naschen Sol itu kurus, kekuatan yang dia lepaskan sangat mengejutkan, dia tidak bisa memegang pedangnya dengan benar. Tiba-tiba, kilatan dingin melintas di mata wanita alam Naschen Sol saat dia mengubah gerakannya dengan sangat cepat.
Dengan putaran pergelangan tangannya, ujung belati meluncur ke bawah di sepanjang pedang dan memotong 4 jari pembudidaya. Ah! Dengan tangisan yang tragis, orang itu terhuyung mundur dengan telapak tangan yang berlumuran darah. Tanpa diduga, wanita alam Naschen Sol tidak menahan sama sekali. Dengan ekspresi dingin, dia mendekat dan melemparkan belatinya. Belati itu melingkari leher orang itu dengan gesit sebelum kembali ke tangannya. Uff! Sebuah kepala raksasa jatuh. Dalam keterkejutannya, roh esensi Naschen Sol meninggalkan tubuhnya. Namun, roh esensi tidak berhasil melarikan diri jauh sebelum mengejang dalam angin dingin. Cahayanya meredup dengan cepat dan menghilang dalam kehampaan, mati di tempat. Roh esensi dari jiwa yang baru lahir terlalu lemah dan akan mati tak lama tanpa tubuh mereka. Mistik courtyard yang besar begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar pin drop. Tidak ada yang mengira jiwa baru lahir akan terbunuh di tempat karena satu tawa. Selanjutnya, Ye Tiancheng bukanlah orang yang menyerang secara pribadi. Sebaliknya, pelayannya memotong kepala orang itu dengan 2 tebasan. Biasanya, para pembudidaya dilarang bertarung sampai mati di dalam Tousan Krensek. Bahkan jika itu adalah pertarungan antara paragon pesta teh, mereka hanya akan berhenti ketika semuanya benar dan tidak ada pembunuhan yang diizinkan. Siapa yang mengira bahwa Ye Tiancheng akan begitu mendominasi? Bahkan sebelum pesta teh 1000 bangau dimulai, itu sudah ternoda darah. Halaman dipenuhi dengan aura pembunuh dan semua pembudidaya terdiam. Ye Tiancheng akhirnya membuka mulutnya dan berkata dengan malas, Ye Qi hanya ingin memberinya pelajaran dan sudah menahan diri. Dia adalah orang yang merayu kematian dan memilih untuk melepaskan roh esensinya. Dia tidak bisa disalahkan untuk itu. Ye Qi adalah nama pelayan Naschen Sol itu. Tepatnya, 9 pelayan wanita tidak memiliki nama selain nomor, dari Ye Yi hingga Ye Jiu, 1. Ketika Void Reversions of Tousan Krensek mendengar penjelasan itu, mereka mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa, mengakui alasannya dalam diam. Hati para pembudidaya menjadi dingin. Kata-kata Ye Tiancheng benar-benar tidak masuk akal. Dengan memenggal kepala Naschen Sol, Ye Qi menghancurkan tubuh fisik Naschen Sol. Begitu kepalanya dipenggal, ki darahnya akan mengering tak lama. Bahkan jika roh esensi orang itu tidak meninggalkan tubuhnya dan tinggal di dalam kepalanya yang layu, itu tidak akan bisa bertahan lama dan masih akan mati. Serangan Ye Qi tidak berbeda dengan membunuh orang itu. Semua orang mengerti logika itu. Namun, Void Reversions of Tousan Krensek mengakuinya. Kejadian ini juga merupakan bukti sikap Sekte 1000 Bangau terhadap Ye Tiancheng. Cek, cek, cek. Nomor 1 dari peringkat fenomena benar-benar mengesankan. Petik 2. Saat itu, tawa mengejek lainnya terdengar dari halaman. Bab 934, Reuni 5. Kerumunan terkejut. Sebelumnya, seseorang dibunuh di tempat oleh pelayan Ye Tiancheng hanya karena dia tertawa. Bahkan Tousan Krensekte tidak turun tangan dan mengakui tindakan itu dalam diam. Untuk berpikir bahwa seseorang akan berani berbicara pada saat ini. Selanjutnya, kali ini, dia secara terbuka mengejek Ye Tiancheng dan menantang otoritas yang terakhir. Banyak pembudidaya menyadari bahwa seseorang akan mati. Ketika dia mendengar suara itu, jantung Su Zimo berdetak kencang dan dia tidak bisa menahan senyum. Untuk berpikir bahwa dia akan berada di sini juga. Ji Chengtian melihat sekeliling dengan kaget dan gembira. Awalnya, Leng Rou memiliki ekspresi dingin. Namun, ketika dia mendengar suara itu, ekspresinya sedikit berubah dan matanya yang dingin memancarkan kehangatan. Ye Tiancheng menyipitkan matanya dan mengamati sekelilingnya. Awalnya, 9 pelayan wanita di sampingnya mengerutkan kening dan mengamati kerumunan. Namun, mereka ragu-ragu dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Ketika suara itu terdengar sebelumnya, itu tidak menentu dan sulit untuk menentukan arahnya, tidak ada dari mereka yang bisa memastikan dari mana asalnya. Fufu, apa yang kamu menyipitkan mata? Lihat penampilan konyolmu itu. Suara mengejek terdengar sekali lagi. Kali ini, provokasinya bahkan lebih kuat dan itu adalah serangan pribadi. Bahkan orang biasa tidak akan bisa menerima provokasi seperti itu, belum lagi Ye Tiancheng yang merupakan peringkat fenomenal nomor 1 dan dipuji sebagai dewa sempurna nomor 1. Astaga! Ye Tiancheng berdiri dengan aura pembunuh.
Glabelanya bersinar dan dia melepaskan kesadaran rohnya yang besar, menyelimuti seluruh halaman. Sesaat kemudian, dia tidak bergerak diam dan memiliki ekspresi muram. Dia tidak menemukan apa-apa. Setelah kesadaran rohnya turun, suara itu sepertinya menghilang ke udara tipis dan juga tersembunyi. Bahkan Void Reversions yang hadir tidak dapat menemukan orang yang berbicara, apalagi Ye Tiancheng. Ye Tiancheng menarik napas dalam-dalam dan menarik kesadaran rohnya perlahan dengan tatapan gelap sebelum kembali ke tempat duduknya. Ayah, itu membuatku takut. Ye Tiancheng baru saja menarik kembali kesadaran rohnya dan pantatnya bahkan belum menyentuh kursinya ketika suara mengejek terdengar sekali lagi. Bukannya aku ingin mengatakan ini, tapi Chaos Essence Sect benar-benar arogan. Anda tidak bisa menerimanya ketika seseorang tertawa. Sekarang setelah Anda tidak dapat menemukan saya, apakah Anda akan meledak karena marah? Su Zimo mencibir dalam hati. Memikirkan bahwa Little Fatty akan menjadi lebih nakal setelah 100 tahun. Selain itu, harus dikatakan bahwa teknik penyembunyian Little Fatty sangat brilian. Bahkan Su Zimo hanya bisa samar-samar menentukan lokasi Little Fatty dengan 6 inderanya yang kuat. Little Fatty terus bergerak melewati kerumunan. Namun, tubuhnya tampaknya ditutupi dengan harta karun yang menyembunyikan auranya yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun. Selanjutnya, dia bergerak sangat lambat dan hati-hati. Siapa pengecut ini yang bersembunyi di kegelapan? Ekspresi Ye Tiancheng menjadi gelap saat dia berkata perlahan, tunjukkan dirimu jika kamu berani. Tidak, aku tidak berani, aku pemalu. Little Fatty menjawab, kamu membunuh orang dengan mudah dan Tousan Clan Sect tidak peduli. Siapa yang tidak takut? Tidak hanya dia mengejek Ye Tiancheng karena membunuh orang yang tidak bersalah, dia juga mengejek Sekte Seribu Bangau. Banyak Void Reversions dari Tousan Clan Sect berubah menjadi merah. Ye Tiancheng menutup matanya dan tiba-tiba menutup mulutnya, seolah-olah dia sudah menyerah untuk mencari. Setelah beberapa saat, Little Fatty bertanya lagi, apa yang kamu lakukan di sana? Apakah kamu tertidur? Tiba-tiba, Ye Tiancheng membuka matanya dan niat membunuh meledak. Dalam sekejap, dia melompat ke kerumunan dan berteriak dengan dingin, keluar. Para pembudidaya bubar karena kaget. Hanya ada sosok berjubah hitam yang berdiri di tempat, tampaknya ketakutan. Ledakan. Tinju Ye Tiancheng mendarat dengan keras di dada orang itu. Pakaian orang itu robek dan dia dikirim terbang. Dadanya tertusuk tapi anehnya, tidak ada darah yang mengalir keluar. Bang! Orang itu jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Semua orang memusatkan perhatian mereka. Itu sama sekali bukan orang, tapi boneka yang terbuat dari besi hitam kelas atas. Boneka itu tergeletak di tanah dengan punggung menghadap semua orang. Ada beberapa kata yang tertulis di punggungnya, orang yang memukulku adalah idiot. Hahaha. Kali ini, para pembudidaya tidak bisa lagi menahannya dan tertawa terbahak-bahak. Su Zimo juga tertawa. Ternyata Little Fatty bukan satu-satunya. Ada juga si Jian bodoh yang bergabung dengan Sekte Wayang. Mereka semua ada di sini. Ketika dia melihat itu, Leng Rou mengerucutkan bibirnya secara emosional. Ketika teman-teman lamanya mendengar tentang pernikahannya dengan Ye Tiancheng, mereka tahu bahwa itu mungkin jebakan tetapi mereka masih bergegas tanpa ragu-ragu. Itu adalah kasus untuk Ji Chengtian. Itu sama untuk Little Fatty dan si Jian. Leng Rou bukanlah orang yang sentimental sejak awal. Namun, pada saat itu, dia merasakan hidungnya perih dan matanya memerah. Ekspresi Ye Tiancheng berubah sangat suram. Faktanya, dia bahkan memiliki pemikiran untuk membunuh semua pembudidaya yang tertawa saat itu juga. Namun, dia tahu itu tidak realistis. Meskipun dia berada di puncak peringkat fenomena dan Tuan Sempurna nomor 1, bahkan dia tidak bisa melakukan itu. Berhenti main-main. Saat itu, teriakan lembut terdengar dari jauh. 3 sosok anggun muncul di udara dengan aura kuat dan kekuatan tak terkendali. 3 dewa Dao karakteristik Dharma. Meskipun 3 pembudidaya wanita tampak seperti berusia parubaya, mereka masih cantik dan memancarkan aura dewasa yang tidak dimiliki gadis muda. Kultivator wanita yang memimpin adalah Master Sekte dari Tousan Clan Sect, Dao Lord Lan Yue. 2 di sampingnya adalah tetua dari Tousan Clan Sect. Dao Lord Lan Yue mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan berkata dengan acuh tak acuh,
jika kalian berdua di sini untuk pesta teh 1000 bangau, Sekte 1000 bangau secara alami akan menyambut Anda. Namun, jika Anda di sini untuk menimbulkan masalah, jangan salahkan saya karena mengusir Anda. Tidak peduli betapa briliannya Little Fatty dan Si Jian, mereka tidak dapat bersembunyi dari deteksi kesadaran roh dari Dao Lord karakteristik Dharma. Little Fatty dan Si Jian menyelinap ke sisi Tousan Clan Sek sebelum mengungkapkan diri mereka. Keduanya membuat wajah di Ye Tiancheng. Pada saat itu, Master Sekte Tousan Clan Sekte hadir. Tidak peduli seberapa kuat Ye Tiancheng, dia tidak akan berani memulai pembantaian tepat di depan Master Sekte Tousan Clan Sekte. Tuan Sekte kakak yang cantik, tolong jangan usir kami. Little Fatty menyapa Dao Lord Lan Yue sambil tersenyum. Meskipun Dao Lord Lan Yue tanpa ekspresi, dia senang ketika dia memanggilnya sebagai Master Sekte kakak yang cantik. Meskipun dia tampak seperti baru setengah baya, dia sudah hidup selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin dia tidak senang ketika dia mendengar seorang anak berusia 100 tahun memanggilnya saudara perempuan yang cantik. Little Fatty berkata, Tuan Sekte kakak yang cantik, Ye Tiancheng bahkan berani membunuh seseorang di wilayahmu. Jika Anda mengusir kami, dia pasti akan membunuh kami. Orang yang tersenyum tidak akan menjadi sasaran serangan. Selanjutnya, Little Fatty memiliki lidah yang manis. Selain itu, Little Fatty dan Si Jian juga merupakan penerus Sekte Makam dan Sekte Wayang. Tuan Lan Yue yang sempurna tentu saja keberatan. Dia berkata, bagus kalau kalian tahu situasinya. Mengingat reputasi Anda memenuhi syarat untuk minum secangkir teh mistis. Petik 2. Berhenti sejenak, Tuan Lan Yue yang disempurnakan menatap mereka berdua dengan waspada dan berkata kata demi kata, ingat, jangan membuat masalah untukku. Si Jian masih dalam keadaan linglung dan berdiri tegak dalam keheningan. Little Fatty terkekeh dan membiarkannya berlalu. Sambil tersenyum, Leng Rou memberi isyarat kepada mereka berdua. Kemarilah. Panggil kakak Ji. Haha, itu yang aku tunggu. Ji Chengtian tertawa terbahak-bahak dan berjalan keluar dari kerumunan. 100 tahun kemudian, mereka berempat akhirnya bersatu kembali. Tepatnya, itu adalah mereka berlima. Su Zimo duduk di sisi 100 sekte penyempurnaan dan tidak bergerak, juga tidak mengingatkan Leng Rou dan yang lainnya. Transmisi kesadaran roh akan menyebabkan fluktuasi kesadaran roh. Pada saat itu, jika dia mengirim transmisi suara, itu pasti akan menarik perhatian orang lain dan tidak perlu untuk itu. Bab 935, saya tidak bersedia. Jadi, kalian berdua. Ye Tiancheng telah kembali ke singgasananya dan berkata dengan senyum sinis, bagus, sangat bagus. Mari kita lihat berapa lama kalian berdua bisa bersembunyi di Tousan Clan Sek. Petik 2. Tuan Sekte Suster cantik, lihat. Little Fatty segera mengeluh, beraninya dia meninggikan suaranya di depanmu. Dia benar-benar meremehkanmu. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, Ye Tiancheng sangat marah sehingga dia ingin bergegas ke kerumunan dan merobek Little Fatty menjadi berkeping-keping. Cukup. Dao Lord Lan Yue melambaikannya dan mengabaikan Little Fatty, menyatakan dengan keras, semuanya, selamat datang di Tousan Clan Sek sebagai tamu untuk pesta teh ini. Pesta teh terutama dibagi menjadi dua bagian. Saya yakin semua orang sudah mengetahuinya, jadi saya tidak akan menjelaskan lebih jauh. Pertama, ini akan menjadi pertarungan formasi. Kedua, kompetisi untuk penyempurnaan eliksir. Ketiga, kompetisi untuk jimat. Petik 2. Keempat, hal terpenting untuk sesi teh ini adalah pertarungan penyempurnaan senjata antara 100 Refinement Sect dan Hellfire Palace. Itu seperti yang diharapkan semua orang. Tousan Clan Sek telah mengatur agar pertempuran penyempurnaan senjata yang sangat dinanti-nantikan akan diadakan di akhir. Su Zimo melirik Ming Han dari Hellfire Hall dan Liu Hanyan sebelum menggelengkan kepalanya sedikit. Mereka jelas berada dalam kondisi mental yang berbeda. Ming Han dan Ye Tiancheng mengobrol riang dengan ekspresi santai. Liu Hanyan, di sisi lain, menundukkan kepalanya sedikit dan mengepalkan tinjunya dalam diam. Su Zimo tahu bahwa Liu Hanyan berada di bawah tekanan besar dan mulai gugup. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Dia adalah master penyempurnaan senjata dan bisa memurnikan senjata roh. Tapi saat ini, kedua belah pihak bersaing untuk menyempurnakan senjata Dharma. Perbedaan antara senjata roh dan senjata Dharma hanyalah satu kata, tetapi perbedaan di antara mereka adalah dunia yang terpisah.
Meskipun Dao Lord Extreme Fire telah memberikan banyak teknik dan keterampilan rahasia penyempurnaan senjata kepada Su Zimo, dia belum pernah mencobanya. Tidak ada yang namanya pencerahan untuk penyempurnaan senjata, itu membutuhkan upaya dan temper yang tak terhitung jumlahnya. Dia harus berusaha keras dalam hal itu. Baru 3 bulan sejak Dao Lord Extreme Fire memberikan hal-hal ini kepadanya dan dia tidak punya waktu untuk mempraktikkannya. Pesta teh sudah dimulai. Pertandingan pertama adalah pertarungan formasi. Aturannya sederhana. Sekte Arai kuno akan mengirimkan seorang kultivator. Adapun sekte dan faksi lain, termasuk sekte abadi dan Buddha, sekte atas, keluarga bangsawan dan bahkan pembudidaya keliling, selama ada master formasi yang bisa mengalahkan pembudidaya ini dari sekte Arai kuno, itu akan dianggap sebagai kemenangan. Jika tidak ada yang bisa mengalahkan pembudidaya sekte Arai kuno, itu akan menjadi kemenangan sekte Arai kuno. Meskipun aturannya sederhana, itu mengungkapkan kepercayaan dan fondasi sekte sebagai salah satu dari 4 kelompok yang tidak ortodoks. Murid dari sekte formasi kuno akan mampu menghadapi semua tantangan yang berkaitan dengan formasi. Pemenang terakhir akan secara pribadi dianugerahkan gelar guru besar oleh Dao Lord Lan Yue. Misalnya, pemenang terakhir dari pertempuran formasi akan menjadi master formasi hebat. Pemenang terakhir dari kompetisi Elixir Refinement akan menjadi Great Elixir Refinement Master. Sebanyak 4 Great Masters akan diputuskan untuk 4 pertempuran. Semua dari mereka akan memenuhi syarat untuk secangkir teh mistik kelas tertinggi. Formasi Arai disimpulkan dari meja pasir raksasa dan dapat diatur setelah kesadaran roh seorang kultivator masuk. Su Zimo telah mempelajari formasi sebelumnya juga. Faktanya, dia tidak meninggalkannya selama bertahun-tahun. Itu karena untuk setiap level yang lebih dalam dari formasi pedang iluminasi, tidak hanya jumlah pedang terbang yang dibutuhkan meningkat, dia juga harus memahami kedalaman formasi. Hanya saja, formasi pedang penerangan Su Zimo tertahan di level 3 dan tidak bisa lagi maju. Namun, dia sudah lama memahami formasi level 4. Hanya saja dia tidak memiliki pedang Dharma yang cocok untuk itu. Formasi pedang iluminasi level 4 membutuhkan 36 pedang Dharma. Selanjutnya, jika dia ingin mengatur formasi dengan sukses, berat, panjang, dan bentuk dari 36 pedang Dharma harus serupa. Su Zimo tidak tahu cara memperbaiki senjata Dharma. Sangat tidak mungkin baginya untuk mengumpulkan 36 pedang Dharma yang serupa. Oleh karena itu, formasi pedang iluminasi miliknya sudah disisihkan setelah dia memasuki ranah Naschen Soul. Semakin jauh formasi pedang berkembang, semakin banyak pedang terbang yang dibutuhkan. Di level 9, total 81 pedang terbang diperlukan. Meskipun kekuatan formasi pedang iluminasi mengejutkan, itu tidak diturunkan. Bahkan di antara para pembudidaya sekte Arai kuno, tidak banyak yang bisa mengenalinya. Itu salah satu alasannya. Karena dia tidak ada hubungannya, Su Zimo pergi ke meja pasir untuk menonton pertempuran formasi. Sekitar 4 jam kemudian, hasilnya keluar. Pada akhirnya, Tuan Yanbai yang disempurnakan dari sekte Arai kuno menang. Lord Yanbai yang sempurna meletakkan formasi besar-besaran dan menjebak lebih dari 100 master formasi berturut-turut. Tak satu pun dari mereka berhasil melarikan diri, itu adalah pencapaian yang mempesona. Berikan tehnya. Dao Lord Lan Yue tersenyum dan melambaikan tangannya dengan lembut. Daun teh hijau lembut di bagian atas pohon teh mistik melayang turun dan mendarat di cangkir teh. Penatua di sampingnya mengambil mata air segar dan merebusnya dengan kekuatan Dharma, mengubahnya menjadi bola air yang digulung ke dalam cangkir teh. Bersin. Aroma teh menyebar dengan cepat, membuat seseorang merasa rileks. Mengingat efek itu hanya dengan mencium aroma teh dari jauh, orang bisa tahu betapa berharganya mistik di kelas tertinggi itu. Tetua Sekte Seribu Bangau menyeduh teh secara pribadi dan mengirimkannya. Lord Yanbai yang sempurna diliputi oleh kebaikan itu dan menerima mistik di kelas tertinggi. Dia melihat teh hijau giok dan meneguknya dengan mengabaikan panasnya. Saat teh memasuki perutnya, dewa yang sempurna Yanbai bergidik dan duduk bersila. Menutup matanya, dia mulai berkultivasi dan bermeditasi secara instan. Para pembudidaya sekte Arai kuno bergegas mendekat dan meringkuk untuk melindunginya dari gangguan. Setelah itu adalah kompetisi untuk perbaikan eliksir. Semua master penyempurnaan eliksir di benua tengah dapat mengambil bagian dalam tantangan. Seorang pembudidaya sekte eliksir yang akan menjadi orang yang menyambut tantangan. Master penyempurnaan eliksir yang dikirim oleh sekte eliksir yang tidak lain adalah Tang Yu yang suka berdandan sebagai seorang pria dan telah berpapasan dengan kelompok Su Zimo di medan perang kuno. Berkat rekomendasi Tang Yu, Xiaoning dan Ji Chengtian dapat bergabung dengan sekte eliksir yang saat itu. Setelah bertahun-tahun, Tang Yu masih sama seperti sebelumnya. Berpakaian sebagai sarjana berwajah pucat, dia tampak seperti tuan muda yang tampan dari jauh.
Su Zimo tidak bisa tidak memikirkan Xiaoning. Jika Xiaoning masih ada, dia akan memiliki kesempatan untuk bertarung memperebutkan gelar Master Penyempurnaan Eliksir hebat mengingat pencapaiannya dalam pemurnian eliksir. Su Zimo berkata pada dirinya sendiri dengan tenang. Durasi kompetisi penyempurnaan eliksir lebih pendek dan hasilnya ditentukan dalam 2 jam. Seperti yang diharapkan, Tang Yu telah memperoleh gelar Master Penyempurnaan Eliksir hebat. Berikan tehnya. Tanpa ragu, Dao Lord Lan Yue memetik daun lain dari ujung pohon teh iluminasi. Tetua Sekte Seribu Bangau menyeduh teh mistik kelas tertinggi dan mengirimkannya. Dalam sekejap mata, ronde ketiga, pertempuran jimat, akan segera dimulai. Kali ini, Tousan Kren Sekte adalah tuan rumahnya dan tentu saja tidak boleh kalah, pembudidaya yang mereka kirim adalah Leng Rou. Lanjutkan, mengingat kekuatan dan bakat Anda, seharusnya mudah bagi Anda untuk memenangkan gelar Master Jimat Hebat. Petik 2. Dao Lord Lan Yue memandang Leng Rou dan mengangguk sambil tersenyum, senang dengan muridnya. Mengepalkan tinjunya sedikit, Leng Rou menyapu pandangannya ke Ji Chengtian, Little Fatty dan Si Jian. Ketika dia melihat tatapan menyemangati mereka, dia akhirnya mengambil keputusan. Menguasai. Leng Rou tiba di hadapan Dao Lord Lan Yue dan berlutut. Dao Lord Lan Yue sedikit mengernyit. Apa yang salah? Bangun dan bicaralah. Tuan, jika saya bisa mendapatkan gelar Master Jimat Hebat, saya tidak perlu apa-apa. Saya hanya punya satu permintaan dan saya harap Anda bisa menyetujuinya. Masih berlutut di tanah, Leng Rou berkata perlahan dengan tatapan tegas. Lord Lan Yue yang sempurna tampaknya telah menyadari sesuatu dan ekspresinya menjadi gelap. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia berkata, katakan padaku. Aku tidak mau menjadi teman Dao dengan Ye Tiancheng. Leng Rou mengatakan pernyataan itu kata demi kata dengan keyakinan yang teguh. Saat dia mengatakan itu, kerumunan menjadi gempar. Bab 936, Hadiah Ucapan. Aku tidak mau. Tidak ada yang bisa membayangkan berapa banyak tekanan yang harus ditanggung Leng Rou atau betapa sulitnya baginya untuk mengucapkan kata-kata itu di depan paragon yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai sekte dan faksi. Pernyataan singkat itu bahkan lebih kuat daripada teriakan histeris. Dia berjuang melawan otoritas. Dia menentang perintah tuannya. Ekspresi Dao Lord Lan Yue berubah mengerikan saat dia menatap Leng Rou diam-diam dengan amarah yang tertahan. Keheningan itu bahkan lebih menakutkan daripada teguran keras. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan melawan Master Sekte selama acara penting seperti itu, Leng Rou tidak hanya melawan Sekte Seribu Bangau, tetapi juga martabat pribadi Dao Lord Lan Yue. Itu juga mungkin bagi Dao Lord Lan Yue untuk melumpuhkan Leng Rou dan mengingkarinya sebagai murid dalam keadaan marah. Di sisi lain, Ye Tiancheng menyipitkan matanya dan menatap ke belakang Leng Rou dengan ekspresi gelap. Sekarang Leng Rou menolak lamaran pernikahan tepat di depannya, dia benar-benar malu. Pada saat itu, banyak pembudidaya yang menyombongkan diri secara rahasia dan ingin membuat lelucon darinya. Keheningan memenuhi mistik courtyard. Bahkan suara angin pun menghilang. Udara sepertinya membeku. Tepat di depan tatapan Dao Lord Lan Yue, Leng Rou berlutut di tanah dan menggertakkan giginya. Menahan tekanan besar, dia mengangkat kepalanya dan menatap mata Dao Lord Lan Yue. Di bawah tekanan itu, bahkan tubuh mungilnya sedikit gemetar. Setelah waktu yang lama, Dao Lord Lan Yue berbicara perlahan dan tanpa ekspresi, ambil kembali apa yang kamu katakan sebelumnya. Aku akan berpura-pura tidak mendengarnya. Tekanan besar hampir menghancurkan Leng Rou. Ji Chengtian menonjol. Little Fatty dan Si Jian juga menonjol. Mereka bertiga tiba di samping Leng Rou diam-diam dan berdiri bahu-membahu dengannya. Seolah-olah dia telah menerima dorongan besar, Leng Rou menarik napas dalam-dalam dan menatap Dao Lord Lan Yue, mengucapkan kata demi kata, aku tidak mau. Dia menolak untuk mundur. Persetan. Marah, Dao Lord Lan Yue membanting meja dan berdiri. Kemarahan yang menggelegar dari Dao Lord karakteristik Dharma tidak hanya dirasakan oleh Leng Rou, yang berlutut di tanah, tetapi juga oleh para pengamat. Su Zimo tetap diam dan menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan. Ini adalah Sekte Seribu Bangau dan ada 3 Dewa Dao karakteristik Dharma yang hadir. Dia tidak berani menyerang secara langsung dan memulai pembantaian. Kalau tidak, dia tidak hanya akan mati di sini, dia juga akan melibatkan Leng Rou dan yang lainnya. Tolong jangan marah, Sekte Master. Kruer mungkin bingung untuk sesaat. Petik 2. Seorang tetua yang berdiri di samping Dao Lord Lan Yue berkata dengan lembut. Dia melihat ke arah Leng Rou dan menggelengkan kepalanya, menunjukkan kepada yang terakhir untuk tidak melawan Master Sekte. Dao Lord Lan Yue memandang Leng Rou dan mengingat interaksi yang dia lakukan dengan muridnya selama bertahun-tahun. Perlahan-lahan, tatapannya melunak.
Tidak peduli apa, Leng Rou adalah muridnya yang paling bangga. Dao Lord Lan Yue menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Leng Rou, saya tahu bahwa Anda tidak mau, tetapi Anda harus tahu bahwa saya melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Ketika dia mendengar itu, Little Fatty tidak memiliki banyak ekspresi di wajahnya. Namun, dia mencibir secara internal, untuk kebaikannya sendiri. Fufu, pada akhirnya, ini hanya untuk dirimu sendiri dan sekte. Saya telah hidup selama ribuan tahun dan saya pernah berada dalam situasi yang sama sebelumnya. Apa yang tidak saya ketahui? Dao Lord Lan Yue melanjutkan, meskipun kamu tidak memiliki banyak perasaan terhadap Ye Tiancheng sekarang, selama kalian berdua menjadi sahabat Dao dan tinggal bersama satu sama lain untuk waktu yang lama, perasaan pasti akan berkembang. Jalan kultivasinya panjang dan sulit. Tidak mudah untuk menemukan pendamping Dao yang dapat Anda gunakan untuk menghabiskan sisa hidup Anda. Anda harus menghargai kesempatan yang ada di depan Anda. Little Fatty terbatuk pelan. Tuan Sekte Suster Cantik, itu tidak benar. Jika mereka tidak memiliki perasaan satu sama lain, bagaimana mereka akan tetap bersama satu sama lain? Dia melanjutkan sambil tertawa, Tuan Sekte Kakak yang cantik, saya akan mengatakan sesuatu yang saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Apakah kamu bersedia untuk tinggal di sisiku sekarang? Petik 2. Kamu bisa menuntun kuda ke air, tapi kamu tidak bisa membuatnya minum. Si Jian akhirnya berseru setelah menahannya untuk waktu yang lama. Haha. Banyak pembudidaya di kerumunan tidak bisa menahan tawa. Kerusuhan tidak bisa berhenti cekikikan juga. Keduanya sangat menarik. Kurang ajar. Dao Lord Lan Yue memelototi Little Fatty dan tidak peduli dengannya. Dia kemudian berkata kepada Leng Rou, saya tahu bahwa Anda mungkin telah mendengar beberapa rumor tentang aliansi pernikahan dengan Ye Tiancheng atau skema untuk memancing seseorang keluar. Namun, izinkan saya memberitahu Anda, itu adalah rumor dan fitnah jahat. Belum tentu. Little Fatty bergumam, tidak ada asap tanpa api. Ye Tiancheng kejam dan bisa melakukan apa saja. Tatapan Dao Lord Lan Yue bergeser dan ekspresinya menjadi gelap. Dia memelototi mereka bertiga dan berkata dengan dingin, aku memperingatkan kalian untuk tidak menimbulkan masalah. Jika Anda berani mengatakan apa-apa lagi, jangan salahkan saya karena tanpa ampun dan menendang kalian keluar dari Tousan Krensek. Niat membunuh melintas di mata Ye Tiancheng. Dengan Dao Lord Lan Yue di sekitarnya, tidak pantas baginya untuk membunuh mereka bertiga. Namun, dia tidak akan ragu saat mereka bertiga dilempar keluar dari Tousan Krensek. Pada pemikiran itu, Ye Tiancheng berdiri dan menyatakan, Senior Lan Yue, mereka bertiga jelas memiliki niat buruk dan ingin menimbulkan masalah. Saya yakin tidak ada yang keberatan untuk mengusir mereka dari pesta teh 1000 bangau. Ye Tiancheng tidak bisa lagi menekan niat membunuh di dalam hatinya. Reputasinya telah rusak berulang kali setelah datang ke pesta teh 1000 bangau dan dia sudah marah. Selama Little Fatty dan dua lainnya meninggalkan Tousan Krensek, dia akan menemukan alasan untuk meninggalkan Mystic Courtyard sejenak dan memburu mereka secara pribadi. Tuan Sekte Suster Cantik, lihat. Ye Tiancheng tidak sabar untuk bergerak pada kami. Saya dapat menjamin bahwa Ye Tiancheng pasti akan mengejar kita saat kita meninggalkan tempat ini. Little Fatty cukup pintar untuk membaca pikiran Ye Tiancheng. Dao Lord Lan Yue sedikit mengernyit. Dia juga mengerti bahwa mengejar mereka bertiga keluar dari Tousan Krensek tidak berbeda dengan membunuh mereka. Namun, mereka bertiga membuatnya sakit kepala. Pada saat itu, tatapan Ye Tiancheng gelap saat dia menatap pandangan belakang Leng Rou dengan kebencian. Penolakan Leng Rou terhadap lamaran pernikahan adalah tamparan besar di wajahnya. Ye Tiancheng tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Awalnya, dia hanya bermaksud menikahi Leng Rou dan menjadikannya pelayannya. Tapi sekarang, Ye Tiancheng telah berubah pikiran. Dia ingin menikahi Leng Rou dan menyiksanya dengan kejam, membuatnya sangat menderita sehingga dia ingin mati dan menjadi budak seumur hidup. Pada pemikiran itu, Ye Tiancheng tiba-tiba tertawa dan menyatakan, Saudari junior Leng Rou, jangan dengarkan rumor itu. Ketulusan saya terhadap Anda dapat diverifikasi oleh surga dan bumi. Petik 2. Setelah mendengar itu, Dao Lord Lan Yue sangat senang dan mengangguk sambil tersenyum. Ye Tiancheng melanjutkan, saya memiliki beberapa hubungan dengan Ming Han dari Hellfire Hall dan dia telah berjanji kepada saya bahwa jika dia berhasil memperbaiki senjata bawaan Lord Dharmic yang disempurnakan dalam pertempuran penyempurnaan senjata ini, dia akan memberikannya kepada saya. Adapun senjata Dharma bawaan ini, saya akan memberikannya kepada Anda dengan harapan mengungkapkan ketulusan saya. Tentu saja, ini hanya hadiah ucapan kecil. Kerumunan itu gempar. Hadiah senjata Dharmic bawaan adalah pemborosan yang mengejutkan. Sebagian besar pembudidaya wanita yang hadir mengungkapkan ekspresi iri.
Ye Tiancheng adalah teladan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tampan dan elegan dengan potensi tak terbatas di masa depan. Sekarang dia menghadiahkan senjata Dharma bawaan sebagai hadiah ucapan, siapa yang bisa menolaknya. Dao Lord Lan Yue memandang Ye Tiancheng dan mengangguk puas sebelum beralih ke Leng Rou untuk membujuknya. Kamu juga mendengarnya. Ye Tiancheng adalah anak yang baik dan dia benar-benar tulus padamu. Dia bahkan memberikan senjata Dharma bawaan begitu saja. Fu. Saat itu, cibiran lain terdengar dari kerumunan, penuh dengan ejekan. Bab 937, terlalu tulus. Siapa orang yang tertawa? Para pembudidaya terkejut. Dao Lord Lan Yue baru saja selesai berbicara dan seseorang benar-benar berani tertawa sedemikian rupa. Ini adalah tantangan bagi martabat Dewa Dao karakteristik Dharma dan penguasa sekte. Semua pembudidaya berbalik ke arah 100 sekte penyempurnaan. Pada saat itu, Namong Ling dan dua lainnya sangat ketakutan sehingga hati mereka akan melompat keluar. Apa yang dilakukan Little Grand Duncle Master? Namong Ling dan dua lainnya secara alami tahu bahwa tawa mengejek sebelumnya datang dari Su Zimo yang duduk di samping mereka. Paman kecil, ini adalah masalah sekte 1000 bangau. Anda tidak akan menonjol, bukan? Rusuhan buru-buru mengirim transmisi suara untuk mengingatkan Su Zimo. Namong Ling juga ketakutan saat dia mengirimkan transmisi suara. Paman kecil tuan, jangan gegabah. Fairy Leng Rou memang sangat cantik, tapi kamu harus sadar dan tidak sembrono. Mereka bertiga tahu bahwa tidak ada yang bisa membantu Leng Rou jika Dao Lord Lan Yue tidak mengalah. Selain itu, ada puncak peringkat fenomena dan Tuan Sempurna nomor 1 yang menonton di samping. Siapapun yang menonjol sekarang tidak hanya akan menyinggung Master Sekte-Sekte 1000 bangau, tetapi juga Ye Tiancheng, siapa yang akan mampu menahannya. Saat itu, Dao Lord Lan Yue melihat ke atas. Namong Ling dan dua lainnya merasakan jantung mereka berdetak kencang dan buru-buru menarik kembali kesadaran roh mereka, tidak berani mengirim transmisi suara lagi. Mereka bertiga menatap Su Zimo dengan gugup dan menggelengkan kepala berulang kali. Su Zimo memiliki ekspresi tenang dan hanya tersenyum pada mereka bertiga. Namun, dia tidak punya niat untuk mundur. Bahkan melawan Dewa Dao karakteristik Dharma, dia harus melangkah maju. Itu karena Leng Rou, Little Fatty dan yang lainnya tidak bisa lagi menahan tekanan ganda dari Master Sekte dan Ye Tiancheng. Dia adalah satu-satunya yang bisa memikul ini. Apa yang Anda tertawakan? Dao Lord Lan Yue bertanya perlahan. Di balik suaranya yang tenang adalah gunung berapi yang akan meletus. Melawan kekuatan Dao Lord karakteristik Dharma, Su Zimo tersenyum dengan ekspresi tenang. Semua orang tahu bahwa bahkan Master penyempurnaan senjata teratas tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat memperbaiki senjata dharmik bawaan. Seseorang membuat janji kosong untuk sesuatu yang tidak pasti. Apa rencana yang bagus? Petik 2. Para pembudidaya secara bertahap sadar ketika mereka mendengar itu. Tidak diketahui apakah Ming Han dapat menyempurnakan senjata bawaan Dewa Dharma yang disempurnakan. Dengan kata lain, janji yang Ye Tiancheng buat sebelumnya kemungkinan besar tidak lebih dari mimpi sekilas. Little Fatty menamparkan dahinya dan berkata dalam kesadaran, Saudari Leng Rou, pemuda itu Ye Tiancheng tidak baik. Dia terlalu licik. Jika itu masalahnya, aku juga bisa melakukannya. Secara alami, Little Fatty tidak menginginkan apapun selain melihat dunia dalam kekacauan. Dia mengamati sekelilingnya dan menyatakan dengan keras, sudah waktunya untuk kencan buta. Siapapun yang ingin menjadi pendamping Dao saya akan diberikan harta Dharma bawaan sebagai hadiah ucapan ketika saya menemukan makam agung di masa depan. Petik 2. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Little Fatty bahkan lebih konyol. Dia bahkan telah menjanjikan harta Dharma yang hanya bisa digunakan oleh seorang patriark Mahayana, lebih jauh lagi, itu adalah harta Dharma bawaan. Tatapan Ye Tiancheng gelap. Meskipun dia masih tersenyum, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Tatapannya menyapu Su Zimo. Hanya karena pertanyaan itu, Su Zimo sekarang menjadi seseorang yang harus dia bunuh. Merasakan tatapan curiga di sekelilingnya, Ye Tiancheng berpura-pura riang dan tertawa. Jangan khawatir, Leng Rou. Jika Ming Han tidak bisa menyempurnakan senjata Dewa Dharma yang disempurnakan, aku pasti akan menemukan satu untukmu di masa depan dan memberikannya padamu. Anda memiliki kata-kata saya tentang itu. Petik 2. Baik. Tuan Dao Lan Yue mengangguk. Aku lega kamu membuat janji itu. Tatapan dan suara yang meragukan berangsur-angsur memudar. Mengingat reputasi, status, dan posisi Ye Tiancheng, saya yakin dia tidak akan menarik kembali janjinya seperti itu. Lord Lan Yue yang sempurna mengamati sekelilingnya dan mengistirahatkan pandangannya pada Su Zimo sejenak sebelum berkata perlahan, jika ada yang ragu lagi, itu hanya kepicikan mereka di tempat kerja. Nada suaranya berat dan jelas bahwa dia memperingatkan Su Zimo.
Seolah-olah dia tidak tahu, Su Zimo tertawa kecil dan bertanya dengan acuh tak acuh, karena kamu ingin memberikan senjata Dewa Dharma yang disempurnakan, mengapa menunggu sampai masa depan? Ye Tiancheng, mengingat reputasi, status, dan posisi Anda, tidak mungkin Anda bahkan tidak memiliki satu pun senjata Dharmic Lord Dharmic bawaan yang Anda miliki, kan? Semua orang diam-diam terkesan. Pernyataan itu tidak kurang dari senjata surgawi dan hampir seolah-olah kata-kata Lord Lan Yue yang disempurnakan dikembalikan ke Ye Tiancheng. Selanjutnya, itu menyegel rute pelariannya. Semua orang tahu bahwa Ye Tiancheng adalah nomor satu dari peringkat fenomena dan dikenal sebagai tuan sempurna nomor satu. Dengan raksasa seperti Chaos Essence Sect yang mendukungnya, tidak mungkin dia tidak memiliki senjata bawaan Lord Dharmic yang disempurnakan. Namun, memiliki satu adalah satu hal, memberikannya adalah hal lain. Ada banyak teladan yang hadir, siapa di antara mereka yang bersedia memberikan senjata Dewa Dharma yang disempurnakan jika mereka memilikinya sekarang? Ye Tiancheng tidak bisa lagi berpura-pura saat ekspresinya menjadi gelap. Su Zimo tersenyum dan bertanya lagi, kenapa? Kamu tidak tahan? Itu adalah pertanyaan sederhana tetapi Ye Tiancheng merasa sangat buruk sehingga dia ingin muntah darah. Dia tidak bisa menjawab. Jika dia mengatakan dia bersedia, dia harus mengeluarkannya sekarang. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak tahan untuk berpisah dengannya, di mana ketulusannya? Janji itu sebelumnya tidak akan menjadi apa-apa selain lelucon juga. Ye Tiancheng berdiri perlahan dan tidak lagi menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya. Dia melepaskan kekuatan yang luar biasa dan bertanya dengan dingin, siapa kamu? Semua orang tahu bahwa Ye Tiancheng kehilangan kendali. Sebenarnya, bukan hanya Ye Tiancheng, bahkan Dao Lord Lan Yue merasa gelisah. Saat ini, dia benar-benar ingin mengusir kultivator berjubah hijau dari 100 sekte penyempurnaan itu. Namun, yang membuatnya cemas, pembudidaya berjubah hijau tidak melakukan apapun di luar jalur sepanjang waktu dan dia tidak dapat menemukan alasan untuk itu. Su Zimo mengabaikan ancaman Ye Tiancheng dan berbalik untuk melihat Dao Lord Lan Yue. Mari kita mundur selangkah. Bahkan jika dia bisa mengeluarkan senjata bawaan Dewa Dharma yang disempurnakan, apa buktinya? Bisakah itu membuktikan bahwa dia benar terhadap Leng Rou? Atau dapatkah itu membuktikan bahwa dia jujur dan tidak memiliki motif tersembunyi? Lord Lan Yue yang sempurna berkata perlahan, paling tidak, itu bisa membuktikan ketulusan Ye Tiancheng dan membuktikan bahwa dia memenuhi syarat dan layak menjadi muridku. Haha. Su Zimo tertawa terbahak-bahak dan menamparkan tas penyimpanannya, mengambil pedang panjang yang dingin. Berdengung. Pedang itu bergetar dan melepaskan 6 lampu berbeda dengan ki pedang yang mendominasi. 6 pola Dharma, senjata Dewa Dharma yang disempurnakan. Seberapa langkah senjata bawaan Dewa Dharma yang disempurnakan? Su Zimo meletakkan pedang itu di atas meja teh di sampingnya dengan santai dan berkata dengan acuh tak acuh, aku bisa memberikan pedang ini kepada Leng Rou sekarang. Apakah itu akan membuktikan ketulusan saya dan membuktikan bahwa saya memenuhi syarat? Kerumunan gempar dan semua orang bersemangat, menunggu untuk menonton pertunjukan. Apa yang sedang terjadi? Seseorang berjuang untuk pernikahan dengan Ye Tiancheng. Selanjutnya, tindakan ini adalah tamparan tanpa ampun ke wajah Ye Tiancheng. Situasi menjadi lebih rumit. Meskipun Little Fatty tidak tahu siapa kultivator berjubah hijau itu, dia menyeringai lebar ketika dia berkata dengan tergesa-gesa, "Men, bro. Kamu terlalu tulus." Beberapa orang bahkan belum menunjukkan satu hal pun meskipun klaim mereka sepanjang waktu. Tidak seperti Anda benar-benar lugas. Aku pasti akan berteman denganmu. Little Fatty mengacungkan jempol pada Su Zimo dan tidak lupa mengejek Ye Tiancheng. Ye Tiancheng berdiri di samping, wajahnya bergantian antara warna hijau dan ungu saat paru-parunya hampir meledak karena marah. Bab 938, apakah Anda bertanya kepada saya? Siapa itu? Sungguh heroik. Mungkinkah orang ini kekasih peri Leng Rou dan mengejarnya? Dia dari 100 sekte penyempurnaan. Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Sebagian besar pembudidaya yang hadir belum pernah melihat Su Zimo sebelumnya. Bahkan jika mereka pernah mendengar nama Mo Ling, mereka tidak bisa menandinginya. Sementara banyak pembudidaya berdiskusi, tidak banyak yang memperhatikan bahwa pembudidaya dari sekte pedang memelototi Su Zimo dengan ganas. Tatapan mereka lebih tajam dari pedang Qi, seolah-olah mereka ingin melahapnya hidup-hidup. Seorang pembudidaya pedang di depan memelototi pedang panjang di samping Su Zimo dan menggertakkan giginya dengan ekspresi mengancam. Pembuluh darah di lehernya bermunculan. Kultivator pedang itu tidak lain adalah yang ketiga di peringkat fenomena, Jian Wuzong. Jika bukan karena seseorang menariknya dari samping, dia pasti sudah bergegas.
Ternyata pedang yang dilempar Suzimo adalah pedang Dharmic yang mengejutkan yang dia rebut dari Jian Wuzong di Wind Cloud City. Tapi sekarang, dia memberikannya kepada Leng Rou. Suzimo pada awalnya bukanlah seorang pembudidaya pedang. Lebih jauh lagi, dia mendapatkan pedang Dharmic yang mengejutkan dengan santai, dia benar-benar tidak peduli untuk memberikannya. Paman kecil tuan, Anda benar-benar unik. Nangong Ling meratap dalam hati. Dia mencengkeram dahinya sementara Liu Hanyan menoleh, tidak berani menatap tatapan para pembudidaya sekte pedang. Pada saat itu, mereka hanya ingin menyeret Suzimo kembali ke sekte tersebut. Situasi saat ini cukup kacau. Dengan membela Leng Rou, Suzimo telah menyinggung Dao Lord Lan Yue dan Ye Tiancheng. Sekarang, dia bahkan menyinggung sekte pedang juga. Nangong Ling hampir menangis dan berdoa di dalam hatinya, Paman kecil tuan, tolong tahan. Lupakan fakta bahwa kamu menyambar pedangnya, kamu bahkan memberikan senjata Dharmic bawaan yang direbut sekarang. Campuran dendam baru dan lama. Nangong Ling bisa merasakan bahwa kerumunan dari Sword Sect berada di ujung batas mereka dan ingin menyerang kapan saja. Rusuhan tetap diam di samping, merasa sedikit kecewa. Kalau saja Little Grand Dunclay Master baik padaku. Rusuhan melantunkan secara internal. Ada yang tidak beres. Mengapa mata semua orang dari Sekte Pedang Merah? Mengapa mereka terlihat seperti telah dianiaya? Pedang itu terlihat familiar. Pedang Dharma yang mengejutkan. Bukankah itu pedang Dharma yang mengejutkan dari Jian Wuzong? Bagaimana itu berakhir di tangannya? Petik 2. Apakah kamu tidak tahu? Pedang Dharma yang mengejutkan direnggut oleh seseorang. Saya mendengar bahwa itu adalah Naschen Soul of Hundred Refinement Sect yang disebut Moling. Petik 2. Itu dia. Dialah yang membuat nama untuk dirinya sendiri di Wind Cloud City dan melumpuhkan Cheng Peng. Tak lama, keributan yang lebih keras pecah di kerumunan. Tuan Sempurna Panglan dari Sekte Biduk Surgawi menyilangkan tangannya dan menatap Suzimo dengan senyum palsu. Dia adalah nomor 1 dari peringkat fenomena 400 tahun yang lalu. Dia lebih tua dan lebih dewasa daripada kebanyakan Naschen Souls yang hadir. Menurut pendapatnya, Mo Ling akan mati tanpa kuburan dalam situasi ini bahkan sebelum dia harus melakukan apapun. Banyak pembudidaya membuat keributan dan suara mereka kacau. Little Fatty dan yang lainnya hanya mendengar informasi yang tersebar tentang seorang pria bernama Mo Ling dan seorang pembudidaya pedang. Mereka juga tidak terganggu. Hanya Ji Chengtian yang tahu apa yang sedang terjadi. Namun, di bawah pengawasan Dao Lord Lan Yue, dia tidak berani menggunakan kesadaran rohnya untuk melakukan tindakan sembunyi-sembunyi seperti mengirim transmisi suara. Cukup. Dao Lord Lan Yue menarik napas dalam-dalam dan tekanan besar turun ke Mystic Courtyard sebelum diskusi berangsur-angsur mereda. Siapa namamu? Dao Lord Lan Yue berbalik dan bertanya pada Suzimo dengan suara yang dalam. Berdiri, Suzimo tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Saya Mo Ling, Master Penyempurnaan Senjata. Hati Leng Rou dan Little Fatty berdetak kencang ketika mereka mendengar nama itu. Bahkan si Jian sejenak tertegun. Awalnya, Leng Rou berlutut di tanah tanpa bergerak. Ketika dia mendengar nama itu, dia berbalik untuk pertama kalinya dan menatap Suzimo dengan rasa ingin tahu, menilai dia. Dibandingkan dengan Little Fatty dan yang lainnya, sebagai seorang wanita, Leng Rou lebih teliti dalam pikirannya. Dia bisa merasakan bahwa kata-kata Suzimo sebelumnya sepertinya menyiratkan sesuatu. Dalam keadaan normal, sebagai murid dari 100 sekte penyempurnaan, Mo Ling tidak perlu menyebutkan bahwa dia adalah master penyempurnaan senjata. Apakah orang ini mencoba mengingatkannya akan sesuatu dengan mengatakan bahwa dia adalah master penyempurnaan senjata? Mungkinkah? Leng Rou memikirkan kemungkinan dan jantungnya berdebar kencang. Dia hampir tidak bisa menekan emosinya. Dao Lord Lan Yue menyeringai meremehkan. Oh, Mo Ling, itu nama yang asing. Apakah itu di peringkat fenomena? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Petik 2. Meskipun Dao Lord Lan Yue sepertinya dia bertanya, dia menyiratkan bahwa Mo Ling bukan siapa-siapa. Tidak apa-apa. Suzimo menyeringai. Kamu akan mengingatku setelah hari ini. Leng Rou adalah muridku yang paling bangga dan akan dianugerahi gelar Master Jimat Hebat. Tuan Dao Lan Yue mencibir. Meskipun kamu bisa memberikan senjata bawaan Lord Dharmic yang disempurnakan, kamu bukan siapa-siapa. Terus terang, kamu sama sekali tidak layak untuk Leng Rou. Suzimo mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, jadi Ye Tiancheng layak? Fu. Dao Lord Lan Yue mencibir sekali lagi. Siapa Ye Tiancheng? Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan puncak peringkat fenomena dan Tuan Sempurna nomor 1? Katak di dalam sumur. Apa lelucon? Seorang kultivator yang bahkan belum berhasil mencapai peringkat fenomena ingin merebut pernikahan kakak senior Ye dengan senjata Dewa Dharmic yang disempurnakan belaka.
Ini adalah cahaya kunang-kunang yang mencoba bersaing dengan bulan yang cerah. Banyak pembudidaya Chaos Essence Sekte tertawa. Meskipun Moling telah membuat nama untuk dirinya sendiri di Wind Cloud City, reputasinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Ye Tiancheng. Tiba-tiba, Su Zimo tertawa. Tuan sempurna nomor 1. Su Zimo bertanya dengan acuh tak acuh, siapa yang memberinya gelar itu? Sejak Master memasuki ranah Naschen Soul, dia telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan tidak pernah dikalahkan. Tidak diragukan lagi bahwa dia adalah Tuan sempurna nomor 1. Seorang pelayan wanita di belakang Ye Tiancheng menonjol dan mencibir. Oh. Su Zimo tersenyum. Jadi, sesederhana itu untuk dianugerahi gelar Dewa Sempurna nomor 1. Kebetulan sekali. Sejak saya memasuki alam Naschen Soul, saya telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan tidak pernah dikalahkan juga. Apakah itu berarti bahwa saya juga seorang Dewa Sempurna nomor 1? Anda, petik 2. Pelayan itu tidak bisa berkata-kata. Saat berikutnya, Su Zimo memandang Ye Tiancheng dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan seluruh halaman. Sudahkah Anda bertanya kepada saya sebelum menyebut diri Anda sebagai Tuan Sempurna yang nomor 1? Set. Para pembudidaya dipindahkan. Pernyataan sederhana itu dipenuhi dengan aura dominan yang membuat seseorang bergidik. Itu benar-benar sombong. Mereka benar-benar bertentangan. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang akan berani menantang Ye Tiancheng secara langsung bahkan sebelum bagian kedua dari pesta tes 1000 bangau diadakan. Untuk sesaat, semua pembudidaya bahkan memiliki gagasan singkat bahwa Ye Tiancheng lebih rendah dari Moling. Lord Panglan yang sempurna tersenyum dengan tatapan main-main di matanya. Jangan pergi. Hang Qiuyu mengirim transmisi suara ke Jian Wuzong, Moling ini sangat kuat. Bahkan jika kamu memiliki pedang di tanganmu, kamu tidak akan cocok untuknya. Mata Leng Rou bersinar terang. Mereka terlalu mirip. Di matanya, Moling sepertinya telah menyatu dengan orang yang ada dalam ingatannya. Leng Rou mempercayainya. Itu adalah satu-satunya orang yang bisa memiliki aura yang tak tertandingi juga. Bab 939, Membunuh dengan Pedang. Rekan Taois, dari mana asalmu? Leng Rou memandang Su Zimo yang tidak jauh dan mencoba yang terbaik untuk menekan kegembiraannya saat dia bertanya dengan lembut. Wilayah Utara. Su Zimo berbalik dan tersenyum pada Leng Rou. Ketika dia mendengar itu, Leng Rou tidak lagi ragu. Jika nama dan gelarnya sebagai Master Penyempurnaan Senjata dan bahkan latar belakangnya dari wilayah utara adalah kebetulan, ada satu hal yang tidak mungkin kebetulan. Orang di depan mereka telah membela mereka pada saat mereka yang paling tidak berdaya dan menanggung semua tekanan untuk mereka. Ini adalah jenis keberanian yang hanya dimiliki oleh orang itu. Little Fatty menoleh ke Ji Chengtian dengan penuh semangat juga. Ji Chengtian mengangguk halus. Si Jian adalah satu-satunya yang tidak sepenuhnya mengerti. Dia menggaruk kepalanya seolah-olah dia sedang berkonflik tentang sesuatu. Leng Rou tersenyum. Itu adalah senyum yang datang dari lubuk hatinya. Banyak pembudidaya terpesona oleh senyum di wajah Leng Rou. Leng Rou memiliki kepribadian yang acuh tak acuh dan sedingin es. Sejak dia muncul, dia tidak pernah berbicara dengan orang lain, apalagi mengungkapkan senyuman seperti itu. Jika Leng Rou dikatakan seperti gunung dingin yang tidak memiliki emosi manusia. Senyum itu seperti teratai salju yang mekar di gunung es. Itu sangat jernih dan tidak ternoda, memukau semua orang. Tidak kusangka peri Leng Rou akan tersenyum padanya. Surga, dewiku. Apakah peri Leng Rou langsung digerakkan oleh satu senjata Dewa Dharma yang disempurnakan? Saya tidak percaya. Peri Leng Rou pasti memanfaatkan orang itu. Orang itu sudah diambang kematian dan dia bahkan tidak mengetahuinya. Fu. Ye Tiancheng melihat senyum di wajah Leng Rou dengan kebencian dan kecemburuan di matanya. Niat membunuh di hatinya hampir mencapai puncaknya. Aku akan membuat wanita itu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dia melolong dengan kemarahan yang gila secara internal. Merasakan murka Ye Tiancheng, 9 Wim yang tergeletak di tanah bangkit satu demi satu dan kendali baja di tubuh mereka bergetar. Mengaum. 9 Wim memelototi Su Zimo dengan membunuh dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan. Arus udara melonjak dan kerikil beterbangan. Banyak pembudidaya di dekatnya merasakan gempa bumi dengan cara yang memekakkan telinga dan pikiran mereka bergetar tak terkendali. Ketika 9 Wim benar-benar marah, banyak pembudidaya menyadari bahwa Wim terbesar di tengah adalah iblis-iblis tingkat menengah. Itu setara dengan Void Reversion. Seekor binatang buas berdarah murni yang merupakan alam kultivasi utama yang lebih tinggi dari Ye Tiancheng dan sedang dikendalikan olehnya, seberapa menakutkan kekuatan sejati Ye Tiancheng. Ye Tiancheng bahkan mungkin tidak perlu melakukan apa-apa. 9 binatang itu saja sudah cukup untuk menyapu semuanya. Petik 2. Banyak pembudidaya diam-diam ngeri.
Terhadap ancaman 9 Wims, ekspresi Suzimo tidak berubah dan dia duduk di kursi dengan santai. Dia bahkan dengan santai mengambil cangkir teh di sampingnya dan menundukkan kepalanya untuk minum teh. Tanpa peringatan, salah satu dari 9 pelayan di samping Ye Tiancheng tiba-tiba bergerak. Ye Qi yang baru saja membunuh seseorang di Mystic Courtyard sebelumnya. Tatapan Ye Qi dingin. Dengan sekejap, dia tiba di samping Suzimo dengan kecepatan yang sangat cepat dengan niat membunuh. Lengan bajunya bergetar lembut. Sebuah belati muncul dan menebas leher Suzimo. Seluruh proses terjadi dalam sekejap mata. Waktu dan sudutnya sempurna. Suzimo sedang minum teh dan terganggu. Selain itu, sulit baginya untuk mendeteksi pendekatan Ye Qi dari sudutnya. Metode pembunuhan ini tidak kalah dengan sekte kematian tersembunyi. Kerumunan jatuh ke dalam keributan. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang akan berani membunuh orang lain dengan 3 dewa Dao karakteristik Dharma dan Master Sekte-Sekte 1000 Bangau yang hadir. Tuan Daolan Yue mengerutkan kening. Orang lain mungkin tidak dapat bereaksi, tetapi mengingat kultivasi dan metodenya, dia secara alami dapat menekan konflik yang akan datang jika dia mau. Namun, dia memilih untuk tetap diam. Moling dari 100 sekte penyempurnaan yang muncul entah dari mana ini benar-benar menyebalkan. Tanpa reputasi apapun, dia ingin menjadi mitra Dao dengan muridnya yang paling bangga dengan senjata Dewa Dharma yang disempurnakan. Apa lelucon? Dia sudah gila. Di era ini, kekayaan Sekte Chaos Essence sangat menantang dan 2 teladan muncul entah dari mana, mengejutkan baik dulu maupun sekarang. Jika dia bisa membuat Leng Rou menjadi teman Dao dengan Ye Tiancheng, Tuan Daolan Yue percaya bahwa ini akan menjadi hasil yang sempurna untuk Sekte 1000 Bangau. Jika Tousan Kren Sek dapat memperoleh perlindungan dari Chaos Essence Sek, mereka akan dapat memperpanjang umur mereka setidaknya 10.000 tahun lagi. Saat ini, kekacauan sudah pecah di daratan Tianhuang. Jika 4 kelompok yang tidak ortodoks tidak memiliki sekte super yang kuat seperti Sekte Abadi dan Buddhis untuk melindungi mereka, mereka mungkin dihancurkan dan diganti. Situasi saat ini dari 100 sekte penyempurnaan adalah contoh terbaik. Dao Lord Lan Yue percaya bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat, semua yang dia lakukan adalah untuk sekte. Namun, dia tidak pernah mempertimbangkan perasaan Leng Rou. Leng Rou adalah muridnya yang paling membanggakan. Semuanya harus berada di bawah kendalinya. Dia tidak akan membiarkan apapun salah. Jika Ye Qi bisa melumpuhkan Moling dengan bersih, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah tanpa harus campur tangan secara pribadi. Secara alami, Moling akan direduksi menjadi lelucon. Dao Lord Lan Yue tanpa ekspresi dan merenung sejenak tanpa bergerak. Semuanya berubah seketika di dalam halaman. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, Ye Qi telah tiba sebelum Suzimo. Namun, Suzimo masih duduk di kursi dengan cangkir teh di tangan kirinya. Dia sedang minum teh dengan kepala menunduk, seolah-olah dia tidak memperhatikan atau bereaksi sama sekali. Dia sudah selesai. Fufu, pohon tertinggi di hutan akan dihancurkan oleh angin. Pria ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia pantas mati di sini. Karena Dao Lord Lan Yue belum bergerak, jelas bahwa dia diam-diam menyetujui ini. Mata Ye Qi bersinar dingin dengan ekspresi ganas. Dia tahu bahwa Moling adalah orang mati. Banyak pembudidaya 100 sekte penyempurnaan terkejut dan reaksi mereka sedikit lebih lambat. Bahkan ekspresi Dao Beng Yuding berubah dan pupil matanya mengecil. Dia hanya bisa berteriak, beraninya kamu. Bahkan ketika belati hendak melakukan kontak dengan leher Suzimo, dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Sebagai gantinya, dia meminum tehnya dan mengulurkan tangan kanannya, dengan santai mengeluarkan pedang Dharmik yang mengejutkan di sampingnya. Berdengung. Pedang itu bergetar dan pedang Dharma yang mengejutkan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan di tangan Suzimo. Dalam sekejap, itu bertabrakan dengan belati. Melekat, dentang. Serangkaian suara benturan logam bisa terdengar. Darah mengalir. Dalam pandangannya, Suzimo melambaikan tangannya dan menebas. Riak muncul di pedang dan belati di tangannya langsung dipotong-potong dan ditembakkan kembali. Uff, uff, uff. Jarak antara keduanya terlalu dekat. Fragmen belati meleleh ke wajah Ye Qi dan roh esensinya hancur di tempat. Ye Qi menyerbu ke depan dengan cepat, tetapi retretnya bahkan lebih cepat. Berdebar. Pada saat Ye Qi mendarat dengan keras di tanah dan berguling ke kaki Ye Tiancheng, dia sudah menjadi mayat yang hancur dengan wajah yang cacat. Pada saat itu, Suzimo akhirnya menghabiskan tehnya dan mengangkat kepalanya, meletakkan cangkir tehnya perlahan. Dao menjadi Yudings, beraninya kau. Baru saja terdengar sepenuhnya. Sambil minum teh, Suzimo membunuh seseorang dengan pedangnya. Semuanya terjadi dengan cepat tetapi berakhir lebih cepat. Dalam sekejap mata, debu telah mengendap. Ye Qi sudah mati.
Bab 940, Kompetisi Penyempurnaan Senjata. Tidak banyak orang yang melihat bagaimana Su Zimo menyerang. Namun, dalam sekejap mata, Ye Qi dikalahkan. Itu adalah serangan pedang yang mengejutkan. Sungguh pria yang kejam. Dia membunuh wanita cantik seperti itu tanpa ragu-ragu. Itu normal bagi pembudidaya pedang untuk menentukan dalam pembunuhan. Namun, kapan pembudidaya pedang yang begitu kuat muncul di 100 sekte penyempurnaan? Banyak pembudidaya berdiskusi dengan lembut. Pedang yang bagus. Lord Panglan yang sempurna tertawa. Mata Jian Wuzong memerah saat dia menggertakkan giginya. Jika bukan karena pedang darmik yang mengejutkan, dia tidak akan bisa membunuh lawannya dengan satu tebasan. Jian Wuzong bukan satu-satunya yang berpikir seperti itu. Sebagian besar pembudidaya yang hadir berpikir bahwa alasan mengapa serangan itu memiliki kekuatan yang mengejutkan adalah karena pedang darmik yang mengejutkan yang merupakan senjata bawaan Dewa Dharma yang disempurnakan. Hang Qiuyu dari Sword Sect menyipitkan pandangannya dan mengerutkan kening sambil berpikir keras. Dia bisa tahu. Bahkan tanpa pedang Dharma yang mengejutkan, Ye Qi juga tidak akan bisa lolos dari kematian. Meskipun kekuatan serangan itu sangat besar, ada sesuatu yang aneh dengan teknik pedang itu. Itu tidak tampak seperti teknik pedang dan memberinya perasaan deja vu. Namun, serangan Moling terlalu cepat dan kilatan pedang itu cepat berlalu, tidak ada kesempatan baginya untuk melihat lebih dekat. Dengan kematian pelayan Ye Tiancheng, semua orang menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Kamu memiliki keinginan kematian. Ye Tiancheng berdiri perlahan, memancarkan aura mengamuk yang menyebabkan seluruh mistik courtyard bergetar. Merayu. Sebelum Ye Tiancheng melakukan sesuatu, Ye Yi sudah mulai memainkan serulingnya. Suara seruling itu pahit dan meresap, seolah-olah itu bisa masuk ke dalam kesadaran semua orang dan membahayakan roh esensi mereka. Membunuh. Ye Er dan Ye San, dua pelayan wanita, tampaknya tidak terpengaruh oleh suara seruling. Sebaliknya, aura mereka melonjak dan mereka menyerang Su Zimo. Ye Si melambaikan lengan bajunya dan hujan kelopak merah muda jatuh. Meskipun kelopaknya terlihat lemah, mereka sepertinya mengiris kekosongan menjadi beberapa bagian ketika mereka melayang. Ye Wu memegang kipas bulu dan menyuntikkan kekuatan Dharma. 5 pola Dharma bersinar pada kipas. Itu adalah senjata Dewa Dharma sempurna dengan tingkat sempurna. Bahkan para pelayan Ye Tiancheng menggunakan senjata Dharma yang sempurna. Apa yang sedang kalian lakukan? Mencoba menggertak dengan angka. Di pihak 100 sekte penyempurnaan, Dao Beng Yuding dan Namong Ling memimpin kelompok pembudidaya. Mereka berdiri satu demi satu, mengeluarkan senjata Dharma mereka dan membuat segel tangan. Para pembudidaya Chaos Essence Sekte juga menonjol. Pertempuran akan segera dimulai. Pada titik ini, situasinya hampir tidak terkendali. Sambil mengerutkan kening, Dao Lord Lan Yue tidak punya pilihan selain melangkah maju dan menstabilkan situasi. Jika situasinya berkembang dan kedua belah pihak bertarung, semua pembudidaya di halaman akan terlibat dan tidak ada yang akan selamat. Pesta Teh 1000 Bangau juga tidak perlu dilanjutkan. Tousan Krensek dan Dao Lord Lan Yue akan berakhir sebagai lelucon. Cukup. Dao Lord Lan Yue meraung dan melepaskan tekanan luar biasa yang menyelimuti. Tidak hanya suaranya mengandung kekuatan dari Dao Lord karakteristik Dharma, itu juga berisi tangisan burung bangau yang langsung menghancurkan seruling Ye Yi. Bunga persik Ye Si menjadi tidak bergerak di udara. Baik itu sekte kekacauan primordial atau 100 sekte penyempurnaan, seni Dharma para pembudidaya tersebar secara instan baik itu dibentuk atau di tengah-tengah formasi. Kekuatan seorang master sekte karakteristik Dharma terbukti. Ini adalah sekte 1000 Bangau. Dao Lord Lan Yue berkata perlahan, sekarang pesta Teh 1000 Bangau. Apa yang kalian coba lakukan? Apakah Anda memiliki salam untuk saya sebagai master sekte? Petik 2. Ye Yi menunjuk Su Zimo dan berkata dengan dingin, orang ini mengabaikan peraturan sekte 1000 Bangau dan membunuh seseorang. Dia pantas mati. Omong kosong *T. Little Fatty tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan memarahi, Nona muda, kamu terlihat cantik dan bersih, tetapi hatimu terlalu kotor. Apakah kalian masuk akal? Ru Xuan mencibir. Wanita itu yang menyerang lebih dulu. Mengapa kita tidak bisa membalas? Dia pantas mati. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Dao Lord Lan Yue memiliki ekspresi tegas saat dia berkata dengan suara yang dalam, selesaikan perseteruan di antara kalian berdua di pertarungan Paragon. Saya tidak akan ikut campur saat itu. Situasi akhirnya stabil dengan campur tangan Master Sekte 1000 Bangau. Para pembudidaya Sekte Esensi Kekacauan dan 100 Sekte Penyempurnaan mundur. Tiba-tiba, Ye Tiancheng tertawa terbahak-bahak. Dia melihat kelompok pembudidaya 100 Sekte Penyempurnaan dan mengangguk perlahan.
Bagus, sangat bagus. 100 sekte penyempurnaan pasti punya nyali untuk berani menantang sekte esensi kekacauan sekarang. Fufu, hahaha. Jangan khawatir, saudara Ye. Ming Han berteriak, setelah kompetisi penyempurnaan senjata, 100 sekte penyempurnaan akan dihapus dari 4 kelompok yang tidak ortodoks. Baik. Ye Tiancheng memelototi Suzimo dan berkata dengan dingin, mari kita lihat berapa lama lagi 100 sekte penyempurnaan dapat melindungimu. Suzimo tersenyum tenang. Ye Tiancheng telah melakukan kesalahan. Alasan mengapa Suzimo berani menghadapi Ye Tiancheng bukan karena 100 sekte penyempurnaan tetapi karena dirinya sendiri. Dao Lord Lan Yue memandang Leng Rou. Pergi ambil bagian dalam pertempuran jimat dulu. Tentang pernikahanmu. Berhenti sejenak, Dao Lord Lan Yue melirik Suzimo dan mencibir, karena seseorang melebih-lebihkan dirinya sendiri dan ingin menantang Ye Tiancheng, kami akan memberinya kesempatan ketika Paragon bertarung. Jika Ye Tiancheng menang, Ruer, Anda harus mengikuti pengaturan saya. Bagaimana tentang itu? Baik. Leng Rou setuju tanpa ragu-ragu. Bahkan Dao Lord Lan Yue tercengang. Jawaban Leng Rou memberinya perasaan bahwa muridnya merasa bahwa Ye Tiancheng tidak mungkin menang sama sekali. Bagaimana itu mungkin? Lord Lan Yue yang sempurna tersenyum dan menggelengkan kepalanya sedikit. Di matanya, satu-satunya hal yang bisa dimenangkan Mo Ling melawan Ye Tiancheng adalah ranah kultivasinya. Namun, untuk monster yang berinkarnasi seperti Ye Tiancheng, perbedaan antara Naschen Souls tahap awal dan akhir tidak banyak. Ye Tiancheng bahkan telah membunuh Void Reversion sebelumnya. Mungkinkah Mo Ling ingin mengandalkan pedang Dharmic yang mengejutkan? Itu bahkan lebih konyol. Dao Lord Lan Yue percaya bahwa Ye Tiancheng juga memiliki senjata Lord Dharmic yang disempurnakan, lebih jauh lagi, dia pasti punya lebih dari satu. Penerimaan siap Leng Rou memungkinkan pesta teh 1000 bangau untuk melanjutkan jalurnya. Untuk beberapa alasan, Dao Lord Lan Yue merasa bahwa Leng Rou sepertinya telah berubah menjadi orang lain sekarang. Meskipun Leng Rou masih memiliki ekspresi acuh tak acuh, ada sedikit kegembiraan di matanya. Dao Lord Lan Yue menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Tidak peduli apa, situasinya masih dalam kendalinya. Selingan sebelumnya hanyalah sebuah cegukan. Pesta teh berlanjut. Sebagai seorang kultivator yang dikirim oleh Tousan Krensek, Leng Rou siap menerima tantangan dari berbagai jimat master dari benua tengah. Pertempuran jimat berkembang lebih cepat. Hasilnya diputuskan dalam waktu 1 jam. Sebelum master jimat lainnya dapat memperbaiki jimat mereka sendiri, Leng Rou telah menyempurnakan jimat guntur 9 surga. Kekuatan jimat itu bisa menantang puncak Naschen Soul. Faktanya, bahkan Void Reversions harus mewaspadainya. Ketika Master Talisman lainnya melihat itu, mereka menyerah dan mengaku kalah. Secara alami, Leng Rou dianugerahi gelar Master Jimat Agung dan meminum teh mistik kelas tertinggi. Pertempuran penyempurnaan senjata terjadi setelah pertempuran jimat. Itu juga merupakan acara terpenting dari pesta teh 1000 bangau.